Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5C yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat ya. Oke, hari ini hari Kamis, tanggal 2 September, kita belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran ketiga. Lalu kita lanjut belajar matematika bab 1 tentang pecahan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Ketiga, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan. Oke, yang pertama kita belajar tematik. Amati gambar berikut. Oke anak-anak, di sini ada gambar ibu, gambar anak, gambar ayah sedang melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat ya. Selanjutnya, kita baca teks bacaan berikut ini. Kelurahan Babakan Pasar, luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semuanya. Itu kata Lurah Babakan Pasar yang bernama Rokib Al-Hudri. Selanjutnya, Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Kata Lurah Babakan Pasar. Sumbernya Kota Bogor Metropolitan.id. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, di mana lokasi daerah pada lokasi tersebut? Ada yang tahu? Lokasinya tadi di mana? Ada di Benar, anak-anak, ada di Babakan Pasar, di Kelurahan Babakan Pasar. Pertanyaan kedua, apa masalah yang dihadapi? Teks bacaan yang tadi kita baca itu apa masalahnya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, masalahnya yang dihadapi yaitu kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Pertanyaan ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintahan kota tersebut? Udah tahu ya, penyelesaiannya yaitu dengan cara mengajak warga dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Pertanyaan keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, karena kita itu ikut andil dalam membuang sampah. Tidak ada orang yang tidak membuang sampah. Jadi, semuanya harus ikut bertanggung jawab dalam persoalan sampah. Pertanyaan kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Wah, banyak sekali ya keuntungannya pastinya. Lingkungan akan menjadi bersih, asri, dan masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Pertanyaan terakhir, apa yang terjadi jika kita tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Tentunya jika kita tidak bertanggung jawab atas masalah sampah, lingkungan akan menjadi kumuh anak-anak, menjadi kotor, menjadi bau, selain itu akan menyebabkan penyakit dan banjir. Nih, teks bacaan berikutnya, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Benar ya anak-anak?
Selain dengan adanya kegiatan kerja bakti yang sudah kita baca tadi, kita juga dapat bertanggung jawab terhadap sampah dengan mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat kita olah lagi, anak-anak. Benda-benda itu bisa kita setorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nih, yang pertama itu ada tong ya, bekas minyak sepertinya dijadikan tempat duduk. Lalu gambar kedua ada kertas yang dianyam menjadi tas. Yang ketiga ada bola kasti yang nggak kepake bisa kita menjadikan tempat kunci, tempat amplop, tempat pulpen, dan lain sebagainya. Gambar terakhir, botol bekas plastik bisa kita ubah menjadi tempat pensil. Jadi banyak sekali ya anak-anak manfaat kita untuk daur ulang. Selain kita mengurangi sampah, kita juga bisa mendapatkan barang-barang yang unik dari sampah tersebut. Selanjutnya, teks bacaan menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Gambarnya bisa kita lihat, yang pertama ada produksi, distribusi, lalu konsumsi. Kita baca ya teks bacaannya. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut biasanya dapat kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada orang yang berperan dalam proses produksi atau distribusi, ada pula yang berperan dalam proses konsumsi. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, di sini di kiri ada gambar proses pembuatan baju. Kita simak ya teks bacaannya. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Nah, pakaian yang kalian pakai sehari-hari itu ternyata diproduksinya cukup lama. Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh sang penjahit. Begitulah anak-anak proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita lanjutkan belajar matematika. Oke, soal cerita penjumlahan pecahan. Contohnya yang pertama, Sita memiliki pita 3/4 meter, sedangkan Beni memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah berapa meter? Berarti di sini kita ketahui Sita memiliki pita, Beni memiliki pita, lalu pita mereka ingin disambung, ingin digabung. Berarti soal cerita ini penjumlahan. Nih, 3/4 ditambah 7/8. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu untuk menentukan penyebut. Kita menentukan penyebut dengan melakukan KPK. Tapi jika dilihat penyebut 1 dan penyebut 2-nya ini kira-kira bisa dibagi, contohnya 8 bisa dibagi 4, maka kita gunakan saja ini 8-nya sebagai penyebut. Ya, 8 dibagi 4, penyebut 8 dibagi 4 itu 2, lalu 2-nya dikali dengan 3 anak-anak. Lalu 8 dibagi 8, 1, lalu 1-nya kita kali dengan 7, maka hasilnya 7. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, tinggal kita tambahkan saja, 6 tambah 7 sama dengan 13/8. Nah, 13/8 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 8.
hanya terdapat 1 ya 8-nya. Jadi kita tulis 1. Nah, sisanya itu 5. 13 bagi 8 itu kan 1. Sisanya ada 5. Per 8 penyebutnya. Jadi 1, 5 per 8 atau sama dengan 13 per 8. Seperti itu. Mari kita kerjakan bersama. Akila memiliki kain 7 per 3 meter. Karena kainnya kurang, lalu ia membeli lagi 9 per 6 meter. Berapa kain yang dimiliki oleh Akila seluruhnya? Oke, ini kita kurang atau kita tambah anak-anak? Kalau lalu ia membeli lagi, berarti kita tambah ya. Di sini penyebutnya berapa? Karena ada 3 dan 6, lalu angka besar ya bisa dibagi dengan 3, maka kita pakai saja 6-nya ini untuk sebagai penyebut. Nah, lalu 6 dibagi dengan 3, 2. 2 dikali dengan 7 sama dengan 14. Lalu 6 ini dibagi dengan 6, 1. 1 dikali 9, 9. Tinggal kita tambah saja, 14 tambah 9 sama dengan 23. 23 per 6. Jadinya berapa? 23 per 6 sama dengan 23 per 6. 6 ini ada berapa sampai mendekati 23? 6 kali 4, 24. Berarti lewat ya, lewat dari 23. Nggak bisa kita ambil 4-nya. Berarti kita ambil yang 3. 6 kali 3, 18. 23 dikurang 18 berapa? 5. Benar anak-anak, 5 per 6. Jadi hasilnya ini 23 per 6 atau 35 per 6. Jadi kain Akila seluruhnya ada 35 per 6. Oke. Soal cerita penjumlahan tentang pecahan campuran. Ani membeli beras 1 per 4 kilo. Kemudian ia membeli beras lagi. Kalau membeli beras lagi berarti ditambah ya anak-anak. Berat beras yang dimiliki Ani adalah, nah, kalau seperti ini berarti untuk selanjutnya kita kali dulu 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 8 tambah 1, 9. Jadi 9 per 4. Lalu kita hitung lagi 3 kali 3, 9. 9 tambah 1 sama dengan 10. 10 per 3. Lalu hasilnya berapa? 9 tambah 10? Belum ya. Kita menentukan penyebutnya dulu. Penyebutnya masih 4 sama 3. Karena penyebut yang paling besar tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita kalikan saja 4 kali 3. Jadinya penyebutnya 12. 12 kita bagi 4 sama dengan 3. 3 kita kali 9 sama dengan 27. Lalu berikutnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 10 sama dengan 40. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita tambahin aja 27 tambah 40 sama dengan 67 per 12. 67 ini bisa kita perkecil lagi menjadi campuran. 67 dibagi 12. 12 dikali berapa? 5. Sisanya 7. Lalu penyebutnya tetap 12. Mari mencoba bersama. Damar memiliki tepung terigu 4, 2 per 3. Lalu Beni memberikan 24 per 5 kilo tepung terigu kepada Damar. Kepada Beni mungkin ya. Lalu Beni memberikan, ya benar. Berapa tepung terigu yang dimiliki Beni saat ini? Oke, mungkin ini namanya salah ya, Beni dan Damar. Damar memiliki tepung terigu 4 per 2 kg. Lalu Damar memberikan 2 per 5 kg tepung terigu kepada Beni. Balik ya tadi. Berapa tepung terigu yang dimiliki Damar saat ini?
Berarti kita apain nih? Karena Damar punya tepung terigu lalu diberikan 2/45 ke Beni. Berarti terigunya berkurang. Betul, berarti kita kurang. Kalau kayak gini, 2/3 kita hitung dulu. 4 kali 3, 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. Lalu selanjutnya 5 kali 2, 10. 10 tambah 4, 14. Penyebutnya 3, 5. Karena penyebutnya masih 3 sama 5, lalu 5-nya tidak habis dibagi dengan 3, kita kalikan saja 5 kali 3 sama dengan 15. Lalu 15 ini dibagi dengan 3, 5. 5 kali 14. 5 kali 14, kita hitung di sini. 70. 70 dikurang 15 bagi 5, 3. 14 kali 3 kita hitung di sini. 14 kali 3, 12, 4, 42. Nah, karena penyebutnya udah sama, 15 sama 15, tinggal kita kurang aja. 70 dikurang 42 sama dengan 28/15. 28/15. Berarti 1/15. Sisanya berapa nih? 28. Sisanya 13. 13/15. Jadi, tepung terigu yang dimiliki Damar saat ini 28/15 atau 1/13/15. Oke. Soal cerita pengurangan pecahan. Fani membeli rambutan 8/6 kilo. Kemudian ia memberi Rida rambutan sebesar 2/3 kilo. Berapa sisa rambutan yang dimiliki Fani? Si Fani ini memiliki rambutan. Lalu ia bagi ke Rida rambutannya. Berarti dikurang. Ayo kita hitung. Penyebutnya 6 dan 3. Penyebut terbesarnya 6. 6 ini bisa habis dibagi dengan 3. Maka kita taruh saja penyebutnya 6. Ya. 6 dibagi 6, 1. 1 kali 8, 8. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 8 kurang 4, 4. Penyebutnya tetap 6. Oke, bisa diperkecil lagi. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 6 dibagi 2, yaitu 2/3. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, soal cerita pengurangan dan penjumlahan. Ima memiliki tongkat pramuka yang panjangnya 3/4 meter dan 3/2. Lalu ia membagi sebagian tongkat pramukanya kepada Dido sebesar 5/8. Berapa sisa tongkat pramuka yang dimiliki Imam? Berarti yang pertama kita tambah dulu 3/4 dan 3/2-nya. Lalu ia membagi sebagian tongkat pramukanya kepada Dido. Maka dikurang, berarti setelah ditambah. Ini ditambah, ini dikurang. Oke? Sudah? Nih, penyebutnya 4, 2, dan 8. Lihat penyebut yang paling besar, 8. 8 itu bisa habis dibagi 4 dan bisa habis dibagi 2. Maka kita gunakan saja penyebutnya ini 8. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. 8 bagi 8, 1. 1 kali 5, 5. Maka
Yang kerjakan ini yang sebelah kiri dulu. 6 per 8 ditambah 12 per 8. Tinggal ditambah. 6 tambah 12 yaitu 18. 18 per 8. Ini sisanya dikurang 5 per 8. 18 dikurang 5 sama dengan 13 per 8. Nah, berarti kan bisa nih 13 dibagi 8 sama dengan 1. Sisanya 5 per 8. Oke, gitu ya. Ayo, mari kita coba bersama lagi. Tante Firda memiliki 1/4 kilo telur. Sebanyak setengah kilo digunakan untuk membuat kue. Lalu Tante Firda membeli lagi 3/4 ya, ini anak-anak. Membeli lagi 3/4 kilo telur. Berapa kilo telur yang dimiliki Tante Firda sekarang? Nah, Tante Firda membeli telur 1/4. Lalu setelah itu dia gunakan untuk membuat kue, maka telurnya berkurang. Lalu dia membeli lagi 3/4, berarti ditambah. Oke? Yang 1/4 kita ubah dulu. Gimana caranya? 4 dikali 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 per... Ini jadinya 5/4. Ibu ulang ya. Ini tadi berkurang, ini tadi bertambah. Tadi 1/4 sudah kita ubah menjadi 5/4. Oke, berarti penyebutnya ada 4 dan 2. 4 ini bisa habis dibagi dengan 2, maka penyebutnya kita taruh di sini 4. 4, 4, 4. Di sini kurang, sini tambah. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 5, 5. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. 4 bagi 4, 1. 1 kali 3, 3. Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu, yang 5/4 dikurang 2/4. 5 dikurang 2, 3/4. Nih, kita tambah 3/4. 3 tambah 3, 6/4. Maka 4 bisa kita bagi dengan 4 bisa kita kali dengan 1. 4 kali 1, 4. Berarti 6 dikurang 4 sisanya berapa? 2 ya. Penyebutnya 4. Oke. Seperti itu anak-anak mengerjakan pecahan dalam bentuk soal cerita. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang bertanggung jawab dalam masalah sampah dan menghargai dalam kegiatan ekonomi, serta kita belajar matematika tentang soal cerita pecahan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, dapat kalian pahami dengan sebisa kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan sehat selalu.